Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Diani Hidayah, selaku pengasuh Pondok Pesantren Supercamp Larangan Hidayah, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Larangan Hidayah dan teman-teman yang berbahagia. Saya perkenalkan, nama saya Ainur Isma, saya dari kelas 12 MA Larangan Hidayah. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang akan menjelaskan dalam kitab pesan-pesan Rasul itu yang bab terakhir, yaitu bab ke-12. Nah, jadi di sini itu kita akan menjelaskan tentang seputar masalah-masalah lain. Jadi mulai langsung saja. Yang pertama itu contohnya kayak anjuran untuk mengucapkan salam. Nah, jadi di dalam sini itu kita tuh dianjurkan untuk mengucapkan salam mengucapkan salam dahulu, maka Allah itu akan mencatat kita itu 20 kebaikan. Nah, barang siapa yang dia tuh menjawab salam, maka akan dicatat 40 kebaikan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perintah untuk menahan amarah. Nah, perintah untuk menahan amarah itu sangat diperintahkan karena sesungguhnya amarah itu berasal dari setan. Nah, berasal dari setan, dan setan itu suka mengganggu manusia juga. Nah, kemudian kita tuh dianjurkan untuk berhati-hati kepada orang-orang yang teraniaya, karena sesungguhnya doa orang-orang yang teraniaya itu sangat pasti akan dikabulkan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dampak dari sumpah palsu. Nah, dampak dari sumpah palsu ini ada 3. Yang pertama itu bisa merusak dagangan. Kemudian yang kedua itu dapat menghilangkan rezeki. Kemudian yang ketiga itu adalah dapat memperpendek usia kita. Kemudian yang selanjutnya adalah anjuran untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu untuk anjuran untuk kita tuh menyuruh atau mengajak orang lain itu untuk berbuat kebaikan, dan melarang diri kita sendiri untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan oleh Islam. Kemudian jadi Allah itu akan, maka barang siapa yang dia itu menganjurkan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, maka Allah itu akan menumpaskan musuhnya kepada mereka itu. Dan apabila barang siapa ada anak yatim yang nangis, maka arsy itu berguncang, dan berkatalah arsy itu, siapa yang, ya Allah, yang membuat nangis anak yatim itu, bukalah neraka buat orang yang membuat anak yatim itu menangis, dan lapangkanlah surga bagi orang-orang yang menghiburnya. Kemudian yang selanjutnya tentang agama itu adalah nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat atau menghendaki kebaikan untuk Allah dan juga untuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah calon-calon dari penghuni surga. Jadi penghuni surga itu ada 7 golongan. Salah satunya adalah pemuda yang bertobat, kemudian adalah orang yang bersedekah secara rahasia, dan masih banyak lagi. Itu hanya 2 saja, dan sebenarnya ada 7 golongan. Kemudian selanjutnya adalah pahala untuk orang yang menolong orang buta. Jadi barang siapa yang dia itu menuntun orang buta dengan tangan kirinya, maka sesungguhnya tangan kanan orang buta itu akan menuntun kamu kelak di akhirat, menuntun tangan kananmu. Kemudian yang terakhir itu adalah ketika menjelang maut atau menjelang sakaratul maut. Nah, itu atau proses maut, proses pengambilan maut. Itu maka persendian jasad itu akan mengucapkan salam ke lainnya, dan seperti rambut putih juga yang akan mengucapkan salam, maksudnya salam perpisahan itu kepada rambut-rambut hitam. Itu salah satu contohnya dari ketika kita tuh menjelang maut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.